Saya Godil Mulaku, asal saya dari Ponu, sebuah desa di Kabupaten Timur Tengah Utara, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Di Keva, saya berasal dari tempat namanya Keva. Keva itu dalam bahasa tempat artinya jurang. Jadi Keva Menanu itu ibu kota kabupaten di Timur Tengah Utara. Keva Menanu itu artinya jurang yang dalam. Keseharian saya adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Nusa Tenggara Timur, jurusan Teknologi Informasi. Saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan, tepatnya di Mahasiswa Pencinta Alam. Juga aktif di bawah komunitas naungan Walhi Nusa Tenggara Timur, yaitu Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Kampanye yang sementara saya serukan atau saya angkat itu adalah tentang rehabilitasi bekas tambang. Sejak 2010 sampai dengan 2014, tambang masuk ke desa saya dan kemudian menghancurkan, meratakan hutan dan menghancurkan sumber-sumber air di sana. Kenapa kemudian saya bergerak dan terpacu untuk bisa angkat isu ini? Karena saya merasa penting sebagai anak muda dari desa saya untuk menyuarakan isu ini, sebab tidak ada upaya tanggung jawab yang real daripada perusahaan dan juga pemerintah sebagai pemegang legal polisi untuk kemudian menyelesaikan permasalahan terkait bekas tambang yang ada di daerah saya dan Pulau Timur pada umumnya. Masalah bekas tambang ini sebenarnya masalah yang cukup rumit gitu. Kenapa menurut saya rumit? Karena kemudian punya benang merah dengan banyak masalah ekologis yang kemudian terjadi di daerah saya. Jadi saya kemudian berpikir menyoal tambang itu bukan hanya soal melawan tambang, bukan hanya soal kita berteriak, desakan massa lalu menuntut pemerintah dengan cara yang keras, tetapi saya punya satu jalan tengah yang lebih baik, yaitu dengan menanam bambu sebenarnya. Kenapa bambu? Bambu ini saya pilih sebagai salah satu cara yang paling baik untuk memperbaiki kembali struktur tanah. Dan kemudian bisa kan di bawah satu rumpun bambu itu ada 5.000 liter air gitu. Dan juga dengan dibangunnya ekosistem bambu akan menjadi solusi yang selain solusi ekologis akan juga menjadi solusi ekonomis bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timur. Kenapa? Karena bambu lekat dengan budaya masyarakat yang mana itu dipakai sebagai bahan bangunan dan juga kerajinan-kerajinan lokal gitu. Suatu hari di 2022, waktu itu saya berkenalan dengan Mapala dan akhirnya saya melihat bahwa ternyata alam itu tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Alam itu penuh keindahan dan penuh filosofi yang dalam sebenarnya itu. Kemudian saya kilas balik mengingat masa kecil saya ketika di desa, tepatnya di sawah. Di sawah saya itu ada salah satu sumber air yang dipakai selama bertahun-tahun untuk menghidupi seluruh desa. Di sana seingat saya, waktu saya masih SD, ketika kita tancapkan lidi ke tanah, air menyembur keluar. Setelah saya pergi sekolah keluar dan saya kembali ke sana, momen-momen seperti itu tidak ada lagi. Gitu. Jadi akhirnya ketika saya berkenalan dengan Mapala, oh ternyata bukan hanya krisis iklim. Saya kemudian belajar, ternyata yang merusak alam itu bukan hanya krisis iklim, tapi pelaku-pelaku dari industri tambang yang tidak bertanggung jawab. Perubahan yang tampak, yang saya lihat, yang saya rasakan cukup signifikan, selain krisis air bersih, karena 10 tahun terakhir, kita tidak pernah minum air yang dari desa kita sendiri karena kita beli itu. Dan karena air sudah tidak ada, bahkan untuk minum pun kalau kita beli, bagaimana kita mau menanam gitu. Jadi sebenarnya orang-orang timur, orang-orang desa itu bukan karena malas, orang-orang desa bukan karena malas, tapi karena akses air bersih ini. Saya berusaha kemudian mengajak masyarakat bagaimana seharusnya kita menyikapi kerusakan yang telah kita ciptakan sebelumnya. Untuk air sendiri, per minggunya masyarakat harus beli sekitar 4-50 ribu. Jadi bisa dibayangkan masyarakat yang tidak punya penghasilan pasti, yang bertaninya sudah dirampas karena tambang tadi, dirusak sama tambang.
kemudian beternaknya juga tidak pasti, perikanannya juga tidak pasti, harus menanggung beban air yang harus mereka beli lagi. Dan oleh karena itu banyak dari masyarakat kita di desa yang memilih untuk kemudian merantau sebagai buruh kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. Juli kemarin di 2023 tambang ini beroperasi kembali. Dia kembali beroperasi dan masuk sampai ke dalam tanah ulayat. Di Timor kita punya satu kepercayaan. Orang Timor identik dengan yang namanya air pamali. Jadi kalau bukan orang Timor, kalau setiap sukunya tidak punya air pamali. Jadi sumber-sumber air yang memang disakralkan sama suku-suku tertentu. Nah, di per Juli 2023 itu tambang kemudian masuk dan merongrong hingga sampai ke tanah ulayat. Ini yang saya pikir sudah langkah yang lebih jauh lagi dari sebelumnya. Kerusakan yang terus diciptakan, yang tidak ada perubahan. Saya merasa saya perlu bersuara sebagai anak muda. Kalau reklamasi atau penanaman pohon bambu ini berhasil, maka saya melihat sumber-sumber air yang tadinya kering kemudian akan kembali, lalu siklus air akan kembali terjaga, ekosistem akan kembali, dan masyarakat tidak harus merantau menjadi buruh di Sumatera dan Kalimantan sebagai buruh kelapa sawit. Karena kita punya bambu, kita bisa manfaatkan itu jadi sumber ekonomi kita lewat karya-karya kerajinan yang sudah biasa kita buat. Dan harapan saya adalah di 5 tahun akan datang, Pulau Timor akan menjadi supplier bambu terbesar di NTT atau di Indonesia mungkin, dan produk-produk kerajinannya itu bisa diekspor ke luar negeri. Itu harapan saya. Selama saya berkampanye untuk isu saya ini, mungkin lebih tepatnya saya dicibir dan dipandang sebelah mata sama teman-teman yang sebaya, teman-teman mahasiswa. Karena teman-teman kemudian berpikir, apa sih yang kau buat dengan hanya buat petisi? Lalu apa sih yang kau buat dengan kemudian hanya tanam bambu? Apakah kemudian tanam bambu akan bisa mengobati luka ekologi yang tertinggal di Pulau Timor gitu? Tapi saya selalu menjawabnya dengan, oh ya nanti saja kau lihat gitu. Nanti saja kau lihat gitu. Kan kalau kita bersuara atau kita menjanjikan terlalu banyak tanpa kemudian menunjukkan hasil, banyak orang tidak akan percaya. Tetapi karya selalu teriak lebih kencang daripada suara. Kendala utamanya mungkin di daerah masyarakat saya sih sebenarnya. Kenapa? Karena mereka sangat pro tambang, dan mereka pun tidak tahu dampak berkepanjangan dari tambang yang terus berlanjut, dan mereka tidak tahu kerusakan yang sementara terjadi hari ini itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi di masa lalu. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Saya perlu meyakinkan lebih banyak orang untuk bisa terlibat, terutama masyarakat saya sendiri. Karena itu saya merancang bagaimana mendekatkan diri dengan cara yang lebih halus lewat pameran foto, menunjukkan visualisasi tambang, lalu lewat seni, melawan dengan menyanyi, melawan dengan berpuisi, melawan dengan menulis. Itu adalah bentuk perlawanan yang tidak harus datang dan teriak anarkis, tapi cukup berdampak menurut saya. Kita semua tentunya menginginkan yang terbaik untuk desa dan tempat kita lahir. Kita tidak ingin kemudian terjajah dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Harapannya adalah kita semua, saya sebagai seorang Godel sendiri, tidak mungkin dapat mewujudkan ini semua tanpa bantuan dari teman-teman. Saya sangat membutuhkan dukungan untuk kita sama-sama bersuara. Paling tidak cukup tanda tangani petisi untuk bisa mendukung ini agar pemerintah bersikap tegas dan serius terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di Pulau Timor, tepatnya untuk lubang bekas tambang yang harus direklamasi. Dan tidak harus ada anak yang tidak mandi karena airnya tidak ada. Tidak harus ada perempuan yang susah cari air 5-10 kilo. Tidak harus
beli beras karena kita memang petani, dan ya saya mengharapkan itu kita semua bergerak dengan tanda tangan.